Martial Peak Bab 681, Mata Angin. Di dalam ruang bawah tanah, Jimeng samar menatap Yang Kai. Yang Kai balas menertawakannya, karena dia tidak akan percaya padaku dengan mudah, bagaimana dia berencana memenangkanku. Aku bisa menjanjikan apapun padanya sekarang, tetapi itu tidak akan menghentikan aku untuk mengingkari janji-janji itu begitu aku bisa pergi dari sini. Ya, jadi aku perlu melakukan sesuatu untuk memastikan kamu menepati janji kamu. Jimeng tersenyum dengan enggan. Aku adalah murid agama roh guntur cerah. Sekte mengangkat aku jadi aku harus berkontribusi untuk itu. Jika kamu tidak bekerja sama, maka salahkan aku. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak memiliki alasan untuk menuduh atau menyalahkan Jimeng, tetapi dari sudut pandangnya, wanita ini sekarang harus dianggap sebagai musuh. Dan mengenai musuh-musuhnya, Yang Kai tidak pernah berhati lembut. Melihat kedinginan di mata Yang Kai, Jimeng merasa pahit di hatinya dan dengan lembut menyarankan, mengapa kamu bersikeras melakukan ini? Meskipun aku tidak tahu apa yang Penatua Duan ingin dapatkan dari kamu, selama kamu bersedia bekerja sama, dia pasti tidak akan menganiaya kamu. Dari kenyataan bahwa ia hanya memenjarakan tetapi tidak menyiksa atau membunuh kamu seharusnya cukup untuk membuktikan ketulusannya. Dia benar-benar tulus, Yang Kai mencibir sinis. Tidak bisakah kau berkompromi? Jika kamu berkompromi apakah itu kamu, Penatua Duan, atau aku akan mendapatkan keuntungan? Jimeng melanjutkan upayanya untuk membujuknya. Oh, ada keuntungan untukmu juga. Yang Kai berbicara dengan rasa ingin tahu apakah Duan Hai menjanjikan beberapa manfaat menarik padamu. Jimeng tidak menjawab, alih-alih hanya mengeluarkan botol batu giok hijau dari lengan bajunya dan membukanya, memungkinkan kabut putih samar untuk keluar dari dalamnya. Jimeng melambaikan botol batu giok dengan ringan dan kabut putih dengan cepat membanjiri sel penjara, menyelimuti Yang Kai. Yang Kai menatapnya dengan waspada dan menahan napas, tetapi kabut putih masih melewati pori-pori dan menembus tubuhnya. Samar-samar, Yang Kai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aliran darahnya menjadi lebih cepat dan lebih bergejolak sementara detak jantungnya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan tampaknya ada kabut samar yang muncul di benaknya. Jimeng tersipu dan menjelaskan ini adalah 7 emosi 6 kesenangan afrodisiak yang manjur. Catatan editor, afrodisiak adalah zat kimia yang digunakan untuk merangsang daya seksual. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai tertawa, apakah kamu berencana memaksakan dirimu padaku kemudian menggunakannya sebagai alasan untuk mengendalikan aku? Seorang wanita cantik yang menggunakan afrodisiak agar seorang pria dapat tidur dengannya itu benar-benar cerita yang konyol. Ya, Penatua Duan mengatakan bahwa selama aku dapat memiliki anak bersamamu, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Jimeng menjawab Yang Kai dengan samar. Wajah Yang Kai tenggelam ketika dia langsung memahami niat jahat Duan Hai. Dia tahu dia tidak bisa mengendalikan Yang Kai, jadi dia datang dengan trik ini. Bahkan seekor harimau yang kejam tidak akan meninggalkan anak-anaknya, selama dia mengandung anak Yang Kai. Duan Hai tidak lagi perlu khawatir tentang Yang Kai tidak mematuhi perintahnya. Meskipun investasi semacam ini tidak akan menghasilkan manfaat apapun dalam jangka pendek, Duan Hai dapat menanggungnya. Beberapa saat kemudian, kabut putih telah sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Yang Kai dan secara bertahap, matanya menjadi merah dan napasnya menjadi berat saat dia menatap dengan agresif ke arah Jimeng di luar sel. Ditatap olehnya seperti ini, Jimeng tidak bisa menahan mukanya memerah, sedikit menggeliat, seluruh tubuhnya merasa agak tidak nyaman, tapi dia belum bergerak, masih menunggu obat untuk mengambil efek penuh. Apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu bersedia mempercayakan hidup kamu kepada aku? Yang Kai berusaha mempertahankan keadaan pikirannya yang rasional saat ia menatap ke arah Jimeng dengan dingin. Apa yang aku rasakan untukmu jauh dari apa yang kau sebut cinta. Jimeng perlahan menggelengkan kepalanya. Kita berdua tidak memiliki hubungan sedekat itu, tapi itu seharusnya bukan pilihan yang buruk untuk mempercayakan diriku kepadamu. Kamu adalah seorang alkemis dengan masa depan yang cerah sementara aku hanya seorang murid biasa dari agama roh guntur cerah. Jika aku ingin naik melampaui situasi aku saat ini, aku hanya bisa memilih untuk mengandalkan seseorang yang kuat seperti kamu. Kau terlalu memandang tinggi aku, Yang Kai nyengir dengan kejam, bahkan jika aku menginginkanmu sekarang, mungkin aku tidak akan baik kepadamu di masa depan. Mungkin aku akan memukul dan mengutukmu setiap kali aku melihatmu. Tubuh lembut Jimeng gemetar, ekspresi sedih melintas di wajahnya, aku bisa menerimanya. Betapa sangat mengecewakan, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, jejak penghormatan terakhir yang dia miliki untuknya hancur dalam sekejap itu.
Kamu seharusnya tidak bisa menahan lagi, kan? Jimeng menggigit bibir bawahnya dan memanggil dengan lembut, Penatua Duan, tolong bukakan pintunya. Tiba-tiba, ada beberapa kilatan cahaya samar di pintu sel dan seluruh penghalang yang menjaga Yang Kai terbuka. Jimeng berjalan ke dalam perlahan dan kemudian membungkuk di atasnya. Dengan aroma memabukkan memenuhi udara dan dengan seorang wanita cantik yang menawarkan diri kepadanya, wajah Yang Kai tampaknya menunjukkan tanda-tanda kegilaan saat cahaya di matanya berkedip-kedip seperti binatang buas yang kelaparan. Melihat ini, Jimeng sedikit takut, tetapi dia segera dengan tegas menahan rasa tidak nyaman di hatinya, menutup matanya, dan menekankan bibir merahnya ke arah Yang Kai. Suasana hatinya kacau, Jimeng perlahan-lahan menutup matanya saat wajahnya memerah. Tepat sebelum bibir mereka bertemu, Jimeng tiba-tiba menjerit dan matanya terbuka. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, tangan Yang Kai mencengkeram lehernya, mata Yang Kai tenang dan napasnya stabil, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda mabuk. Tatapannya dipenuhi dengan jijik, ekspresinya dingin dan tidak berperasaan. Wanita seharusnya lebih menghargai diri sendiri, gumam Yang Kai dingin. Jimeng berjuang dan dengan cepat membebaskan dirinya dari cengkeraman Yang Kai, buru-buru melesat keluar dari sel, terengah-engah saat dia menatap ke arah Yang Kai dengan ragu-ragu. Aku sudah terlalu sering berurusan dengan wanita yang mengolah teknik penggoda, ingin menggunakan afrodisiak sepele untuk membingungkan pikiranku, metodemu agak terlalu mengecewakan, Penatua Duan, Yang Kai mencibir sambil menatap ke arah tertentu. Di luar penjara bawah tanah, Duan Hai, yang menggunakan Divine Sensei-nya untuk memantau situasi, ekspresinya menjadi tenggelam. Yang Kai, aku, Jimeng membuka mulutnya, tergagap saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kehangatan. Jimeng tiba-tiba menjadi agak linglung, berjuang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat pergi. Saudara senior, bukankah bocah kecil ini agak terlalu aneh? 7 emosi 6 kesenangan yang aku atur bahkan dapat menyebabkan Master Transcendent kehilangan akal sehat, bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Di luar ruang bawah tanah, Suki menunjukkan ekspresi terkejut. Duan Hai di sisi lain hanya tampak cemberut ketika rasa frustrasi yang mendalam menghampirinya. Yang Kai dengan gigih menentang mereka membuatnya merasa agak tak berdaya. Saudara senior, kita mungkin harus membawanya ke mata angin. Suki mengusulkan dengan suara rendah. Mata angin. Duan Hai mengerutkan kening, apakah kamu ingin menghapus jiwanya dengan kekuatan mata angin? Tepat, Suki mengangguk, dari hal-hal yang terlihat kita benar-benar tidak punya cara untuk membuatnya berbicara, jadi kita mungkin juga langsung membersihkan jiwanya. Bahkan tanpa menyebutkan ingatan yang dia miliki tentang pria pembawa peti mati, hanya bisa mendapatkan laut pengetahuannya yang terkonsentrasi akan sangat berguna bagi kita. Jika kita bisa melestarikannya dan mengizinkan salah satu dari orang-orang kita untuk memperbaikinya, mungkin salah satu dari murid agama roh kita akan cukup beruntung untuk mendapatkan laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Mata Duan Hai bersinar ketika dia dengan hati-hati mempertimbangkannya, segera merasa bahwa metode ini memang layak. Dengan rencana seperti itu dalam pikiran, Duan Hai tidak ragu dan mengangguk dengan tegas, kalau begitu kita akan melakukan itu, tetapi untuk menggunakan mata angin seperti ini, pertama-tama kita harus memberitahu guru agama. Tidak akan terlambat untuk memberitahu guru agama setelah kita berhasil, dan begitu kita berhasil, dia pasti akan bahagia. Ya, baiklah, kamu membuat persiapan dan aku akan membawa bocah cilik itu, Duan Hai melambai. Suki mengangguk dan dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, terbang pergi. Setelah menghabiskan waktu berpikir di luar ruang bawah tanah, Duan Hai mendorong pintu terbuka, berjalan ke dalam, dan meraih Yang Kai. Yang Kai meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum menutup matanya lagi. Tamu yang terhormat, karena kamu gagal menghargai kebaikan, maka tuan tua ini tidak akan memberi kamu wajah apapun, kata Duan Hai sambil terbang menuju mata angin. Yang Kai menyeringai sebagai tanggapan, kemana Penatua Duan berencana untuk membawaku sekarang? Agama roh guntur cerahku memiliki beberapa warisan yang mendalam, kita sekarang menuju ke salah satu dari itu. Mata angin adalah akumulasi energi angin dan banyak dari murid kami yang mengolah seni rahasia atribut angin dan keterampilan marsial, memilih untuk berkultivasi di dekatnya untuk memahami misteri angin. Selain mata angin, agama roh guntur cerah aku juga memiliki mata guntur yang serupa sifatnya.
Bahkan tuan tua ini tidak berani mendekati salah satu dari kedua mata ini terlalu dekat karena kekuatan yang mereka keluarkan bukanlah sesuatu yang dapat ditentang manusia. Di dalam mata angin, bahkan jiwa Master Transcendent Orde ketiga bisa dihapus. Wajah Yang Kai tenggelam, tiba-tiba menyadari situasinya telah memburuk. Sekarang belum terlambat bagimu untuk menyesal. Selama kamu memberi Jimeng anak, aku akan mengakui bahwa kamu adalah murid agama roh aku dan pasti akan memberi kamu sumber daya kultivasi dan lingkungan terbaik di masa depan. Duan Hai melakukan upaya terakhir untuk membujuk, bagaimana menurutmu? Lupakan saja. Yang Kai menggelengkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas, mempertimbangkan apakah dia harus mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menampilkan transformasi dewa iblisnya, membebaskan diri dari genggaman Duan Hai, dan melarikan diri. Namun, dia masih jauh di dalam wilayah musuhnya. Yang Kai tidak memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa ia dapat berhasil melarikan diri dan sekali ia gagal ia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk mencoba. Saat ragu-ragu, Yang Kai merasa bahwa tiba-tiba ada jenis energi yang berbeda menembus sekelilingnya. Secara alami itu adalah energi angin. Saat dia merasakan energi angin yang kaya ini, Yang Kai merasakan sensasi berdenyut dari tulang belikatnya yang membawa rasa sakit dan kegembiraan. Ekspresi Yang Kai berubah tetapi dia dengan cepat menekan sambil menatap dengan penuh perhatian ke kejauhan. Di depan ada pusaran terlihat besar yang perlahan-lahan berputar yang sepenuhnya dibentuk oleh energi angin alami. Semakin dekat seseorang mendekatinya, semakin kuat energi itu. Luar biasa, bukan? Wajah Duan Hai menunjukkan ekspresi bangga karena mata angin dan mata guntur agama roh guntur cerah aku berakar di sini. Dua tempat ini terdaftar sebagai area terlarang di agama roh aku dan dengan pengecualian beberapa murid berbakat tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di dekat tempat ini. Murid-murid yang berkultivasi di sini dapat mencapai 2 kali hasil dengan setengah upaya. Yang Kai mengangguk diam-diam, manifestasi surgawi semacam ini benar-benar luar biasa. Ini bukan sesuatu yang manusia ciptakan tetapi merupakan semacam fenomena alam yang secara kebetulan terbentuk dan bertahan selama bertahun-tahun tanpa gangguan. Seperti yang dijelaskan Duan Hai, keduanya dengan cepat mendekati lokasi mata angin. Suki sudah menunggu di sana dan setelah melihat Duan Hai membawa Yang Kai, dia dengan cepat berkata, "Saudara senior, murid-murid yang berkultivasi di sini semuanya telah bubar, kita bisa mulai kapan saja." Duan Hai perlahan mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Yang Kai. "Tamu yang terhormat, ini adalah kesempatan terakhir kamu. Begitu kamu memasuki mata angin, aku tidak bisa menjamin keselamatan kamu. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan," cibiran Yang Kai. "Mencari kematianmu sendiri." Suki dengan dingin mendengus. Duan Hai menghela nafas panjang dan mengangguk, "Baiklah, jangan salahkan aku karena tidak memberi pilihan." Mengatakan demikian, dia berlari maju bersama Yang Kai dan segera keduanya mendekati pusat mata angin. Bahkan seseorang sekuat Duan Hai harus dengan kuat mengedarkan trukinya untuk menahan efek samping negatif dari mata angin. Bersambung.